Hari ini ya kita dibuka dengan salah paham lagi. Tapi nggak tahu kenapa kalau setiap ketemu Kani pasti ada salah paham. Setelah Gue nggak tahu itu salah paham atau dianya yang gagal paham. Pemahaman itu sangat krusial anjir. kalau kemarin Shinjuku Shibuya, ya iya. Kalau sekarang sama Yoyogi. Ini lebih make sense daripada Shinjuku Shibuya. Jadi kan stasiun deket tempat aku sholat namanya Yoyogi Uehara. Kanin bilangnya apa kita ketemu di Yoyogi aja gitu. Di Jepang itu ada 3 Yoyogi guys. Ada Yoyogi aja, ada Yoyogi Hachiman, ada Yoyogi Uehara. Nah aku mikir Kanin itu orang Indonesia yang suka nyingkat-nyingkat gitu kan. Pas dia bilang Yoyogi, ya udah aku pikir Yoyogi yang itu. Ternyata pas kita udah aku di sini, lah kok beda. Aku udah kilan dia masih dia menonton. Kak itu beda Yoyogi kan. Dani kocak nih. Dan gue harus jalan hampir setengah jam buat cari stasiun terdekat kira-kira di mana. Tadinya tuh gue pengen langsung ke masjid Masjid Chami kan. Tapi itu ternyata sangat jauh. Terus gue kayak gue cari lagi stasiun yang terdekat. Terus akhirnya ketemu si Yoyogi Hachiman. Yoyogi Hachiman ke Yoyogi Uehara itu beda 1 stasiun doang. Nah dari situ kita langsung ke sini. Dan dimana hari ini kita foto. Ivan, kasih lihat. Ini adalah kasih lihat abangku. Irin kak ini. Kasih lihat abangku. Ini harganya sekitar 100 ribuan sih. Enggak, ini 100 ribu karena dapat 2. Gimana? Dapat 2 tuh kayak gitu. Jadi ini buat dipajang, ini buat disimpan ya. Terus bisa dapat sofa yang lagi tuh. Ini sudah ada sofanya sih di barcode. Terus sekarang kita ngapain tuh? Makan miso. Padahal ini lagi gerimis. Seharian lo tau sendiri kalau di Jepang tuh kalau udah mulai hujan tuh yang namanya 1 hari penuh bener-bener 1 hari penuh cok. Pas udah panas banget kayak di oven kayak orang gila-gilaan Jepang tuh kayak sebenarnya Kanin salah pesen terus kita kayak udah. Tapi kakak suka kan bumbu emang kalau cancer tuh emang agak nggak enakan oh memang. Iya cancer ya. Cuma dia tuh lebih banyak memendam. Wes. Lo pada anjay. Tadi kita mau cerita apa sih? Lupa. Kita tuh saking banyak yang pengen cerita ya. Hari ini kita mau ke karaokean lagi. Ini kayak pembuka aja sih sebenarnya. Sebelum kita kalau di karaokean makin menggila. Terus saya jadi inget rencananya mau ke Lapone kak. Oh iya, benar kalau misalnya kita mau ke Lapon, nanti kita bakal kasih tahu ya. Jauh-jauh hari ya jauh-jauh hari kalian silakan tulis kalau kesah kalian kita akan bacakan depan kantor Lapone. Jadi mau mereka ngerti nggak ngerti bodo amat. Yang penting kita upload di sosmed, kita upload di YouTube di YouTube. Gue upload YouTube juga dah nanti gue upload di YouTube. Lu punya YouTube gak sih? Ada kak. Masih aktif? Aktif nggak aktif? Sama. Baru kemarin gue cuma upload. Ini ya upload kalau pengen upload. Ya. Tapi sih itu apa namanya gue bikin ini kayaknya juga gue bakal masukin YouTube deh. Tapi walaupun bentukannya gini ya, kan bisa short. Enggak, shortnya bener-bener short masalah kalau short. Oh iya. Ini kalau panjang ya nggak apa-apa ya, kayak begini aja yang nontonnya ya. Atau kalau misalnya mau dibikin apa sih ya udahlah nontonnya gini aja deh. Lu juga pegang HP begini kan, nggak usah. Iya, kan sekarang kak. Nah kita foto dulu di miso ya. Nih ayo, ini syuting gantian ini kan. Nih. Soalnya gue masih suka ngerasa kayak nggak enak gitu loh, gue ngerekam apapun terus kameranya tuh harus HP-nya tuh harus di-hit gitu. Kan zaman sekarang TikTok gue terus lagi makanya nggak, maksudnya YouTube pun juga masih bisa juga kan kayak begini gitu, nggak dipanjangin. Terus mereka kita begini tapi iya gitu maksud gue ya. Lu nonton M2 Relay Dance juga modelnya gini kan, ya udah. Gak apa-apa ya. Semangat. Nah, kita mau ngebahas apa sih dari tadi ngalur ngidul? Gimana kak misuanya enak? Enak. Misuanya tuh emang kayak rasanya autentik gitu nggak sih? Tapi di sini bobanya tuh nggak terlalu manis. Bener setuju. Soalnya kalau di Indo bobanya manis. Manis banget. Jadi mau yang mau brown sugar kayak gini pun juga it's okay gitu. Karena gue jarang banget beli brown sugar tuh karena itu nggak terlalu, karena gue takutnya emang si bobanya tuh manis, jadi kayak berantem giung gitu. cenah giung cenah makanya jadi gue jarang beli yang
brown sugar kalau dulu gitu. Iya, kalau dulu tuh gue seringnya mangga, strawberry yang asem-asem kayak gitu. ada orang lewat gitu mangga gitu. Ya weh, kata gue mah. Aku pengen beli yang 15 nggak? Tahu 15 nggak? Apa tuh? Ichigo. Aing. Balik lagi ke topik kan. Tadi pas kita ngantri di, emang kita udah punya topik nggak? Nggak ada. Pas di Haru Film. Ini mah dari zaman kita, dari waktu kita di studio karaoke aja kita asbun anjay. Nggak usah sosok ada topik dah. Jadi kemarin pas perasaan barusan. Nggak barusan kan kita habis dari Haru Film ya kak. Nah, itu ada di daerah Harajuku. Nah Harajuku kan terkenal fashion ya. Emang tadi toko-tokonya lucu-lucu banget. Cuma toko ini yang Haru Film ini terpencil anjay. Nggak, maksudnya gini, biasanya kalau di gedung di Jepang itu setahu gue ya, kalaupun misalnya satu gedung tuh pasti kan ada macam-macam tokoan ya, maksudnya dalam satu gedung gitu. Entah satu apa, entah satu dua tiga tuh pasti macam-macam. Gue kira dia tuh bakal ada, misalnya di satu gedung nih, biasanya tuh mereka ada penunjuk gitu loh. Di lantai 1 ada apa, di lantai 2-nya ada apa, lantai 3-nya ada apa. Jadi ada tulisan sesuai sama apa sih namanya, brandnya mereka gitu. Atau enggak keiji banget, atau kayak brandnya tuh gede banget ke pampang gas gitu. Iya, atau yang kayak gitu, atau enggak plang yang, lu tau gak sih, walaupun dia di lantai 2, ada nih di dekat lantai 2-nya tuh plang yang mencuat ke menonjol luar, gitu, menonjol ke arah jalan gitu kan. Ini tuh nggak ada sama sekali, sumpah. Nama tokonya tuh dalam kacanya. Iya. Kita udah lewat 3 kali kayak mana ya? Kita tuh udah muter-muter ke arah di tempat itu juga, tapi kita nggak ngeh kalau itu ada di atas sana. Kanin lihat ini, ntar ini kok mirip ini kok mirip ini. Oh ini loh di tangga. Sumpah itu tangganya kecil. Terus nggak tahu ya kak, itu orangnya ngantri, nggak tahu. Padahal di dalamnya bagus. Cuman emang karena itu mungkin karena kayaknya kayak gedung baru sih. Jadi bentuk apa, itunya juga studionya studio baru, maksudnya baru di grand openingin juga gitu. Jadi ini masih belum banyak yang ini kok semennya di itu. Iya, makanya jadi kayak semi under construction gitu. Lucu banget lah sih kalian ke tempat begituan tapi foto, semennya. Tapi iya, tapi bagus sih sebenarnya, isi fotonya juga bagus. Terus lucunya tuh mereka tuh ada kayak yang semi toilet gitu, kayak airplane. Jadi kayak mereka kan kalau foto box, jadi kalau tahu Photoism, itu Photoism kan dia backgroundnya kan sesuai warna doang ya. Kalau ini tuh dia ada yang backgroundnya sama, kayaknya biru semua ya. Yang itu juga, yang lu biru juga kan. Jadi biru semua, sama ada yang apa namanya kayak bertema. Nah bertemanya itu tuh bertema pesawat gitu. Jadi kayak lucu banget kata gue. Lucu banget. Tapi yang untuk Jeon dan yang Keikon ini lebih ke yang netral sih. Netral bagus menurut saya, posenya juga membernya nggak aneh-aneh, terus nyatu. Cuma mungkin karena memang kulit kita aja yang kurang nyatu sama mereka. Jadi coba lihat jadi pas kita foto kayak gua kaget itu cahayanya bener-bener cahaya ilahi, tau nggak? Kata gue tapi bagus. Dan masalahnya tuh baju gua tuh kayak nyatu. Lihat ke Anin tuh kayak nyatu. Kayak mukanya doang nonjol. Kayak gue kayak muka doang gitu loh. Tapi untungnya baju gue kan agak ini ya, agak beda warna juga ya. Tapi jilbab gue tuh kayak sama background lah barengnya. Nah bener kata gue mah. Tapi bagus ya. Bagus, tapi gue suka. Maksudnya dalam arti lo dapat 100.000 terus dapat 2 kertas, dan 2 kertas itu yang gede gini. Kalau misalnya kayak jenis yang kayak photo box lain kan 100.000 dapat 2, tapi stripnya yang bener-bener strip gitu loh maksudnya. Kalau ini kan kayak foto binder lah ya maksudnya, kayak gitu. Terus dia harganya, dia waktu foto tadi kan dikasih sekitar 10 menitan, dan itu lumayan banget sih. Gue bikin videonya juga nanti. Terus pas kita lagi di printing, kita dikasih lihat kan video kita selama ini, orang kan gini. Lucu banget sih. Tapi kayak bisa di-download juga deh pakai barcode itu nanti. Lucunya adalah pas orang-orang yang kurang tinggi di situ disediain kursi itu. Tapi emang banyak yang kayak gitu sih. Dan untungnya tapi kursinya masih agak pendek sih. Kalau di Photoism, waktu gue Photoism di Shibuya, gue sama temen gue tinggi banget. Sumpah, gue kaget, gue hampir mau jatuh sama teman gue. Jadi satu foto terakhir itu tuh ngeblur gara-gara gue mau jatuh. Karena gue foto berdua sama teman gue. Luar biasa. Nah itu aja dulu kan, kita lanjut tuh 10 menit itu. Apa-apa. Maksimal banget. Apa-apa, nanti kan ada kita upload 2 anjay. Part 2. Enggak, kita kan belum ngomong tadi yang si mbak-mbaknya.
Oh iya, mamanya lucu dah. Jadi ceritanya gini. Kan jadi si tempat itu kan di lantai 2. Jadi kan kita mau nggak mau harus ngantri di tangganya. Di tangganya itu cuma kita berdua yang emang orang asing gitu kan maksudnya. Dan ya mostly emang semuanya cewek-cewek Jepang gitu kan. Ya hampir nggak ada cowok malah. Nggak ada cowok malah gitu kan. Ada tuh tapi terakhir. Dan itu mostly itu gue lihat ya kayaknya yang pas kita pas lagi antri dan inian itu tuh mostly pada jewan semua, Cok. Iya. Serius, ada yang foto sama Junki, ada gue ngeliat ada yang bawa moko. Ada yang depan kita, gue nggak kelihatan depan kita ada bawa moko kan. Gue nggak. Terus ada yang kayak bawa Cimata, terus ada yang foto frame-nya sama show. Itu gue lihat tuh. Jadi kayak mostly-nya tuh lebih banyak Jawan pas tadi kita. Iya. Terus kayaknya mereka tuh jadi kalau misalnya di Fotoizm kan pakai kertas ya duitnya. Pakai duitnya kertas kan. Nah, kalau di sini tuh pakainya koin. Dan koinnya tuh koin 500 atau enggak koin 100. Terus tadi mamanya udah kayak nyamperin kita di tangga, terus ayo yang kalau mau tuker duit gitu. Maksudnya tuh nyamperin kita dalam arti nyamperin antrian di luar gitu. Dan kita tuh ke-skip. Makanya gue ngeliat nih si Mbak nukerin duit ini jangan-jangan emang pakai koin ya, karena juga mereka tuh ada mesin penukar koin, tapi kayaknya mungkin tapi itu karena mungkin inian ya apa sih banyak mungkin yang antri, take time, jadi dia keluar buat ke antrian gitu. Dan kita tuh antriannya di skip sama dia. Gitu kayak, hah? Ini ada apa sih? Aku pikir gue udah mikir ke arah situ, tapi tuh gue kayak gak bisa mau nanya dengan keterbatasan gue juga ya. Terus turun ke bawah, naik lagi, terus Kanin kan di depan ya, jadi mamanya ngomong ke Anin dulu. Kanin masih diem dulu gitu. Iya, dan pas gue make sure lagi kayak ini kan 1.000 kan maksudnya gitu. Terus gue kayak pakai bahasa isyarat, maksudnya pakai dalam bentuk kertas. Mbaknya begini. Koin maksudnya gitu. Sama karimas koma kayo kan dari saya aku bilang gitu. Aduh kok dari koto garikimas. Terus muka dia tuh kayak langsung sumringah gitu gara-gara dia bisa bahasa. Terus gue juga ngomong kan bahasa Jepang juga kan. Terus dia juga ngomong bahasa Jepang. Terus mereka tuh kayak dia tuh kayak sumringah gitu. Kayak salah satu mbak ini. Kayaknya mbaknya nggak terlalu bisa bahasa Inggris jadi takut gitu. Tapi pas dia nganter gua ke studionya, jadi kan ada 3 yang cuman background original tuh cuman 3, yang background pesawat-pesawat itu tuh ada 2. Jadi kita cuma bisa fotonya tuh di background yang original. Pas dia ngarahin gue, dia tuh masih berusaha juga untuk pakai bahasa Inggris. Kayak dia dibilang dalam bahasa Jepang, oh ini cuma 10 menit ya, kata dia gitu. Terus habis itu dia ngomong 10 minutes kayak effort banget. Sebenarnya gue nggak ngerasa gimana banget ya kalau misalnya mereka pakai bahasa Inggris ya, kayak gue mungkin berpikir mereka juga pengen nargetin orang luar juga kali. Jadi mereka setidaknya bisa dikit-dikit. Cuman gue kayak lucu aja gitu loh pas gue udah bisa. Iya, paham gitu kayak iya gue bisa gitu. Cuman mereka juga tetap effort, tapi gue seneng sih tapi by the way pas udah keluar itu kan aku pegang itu Kak, si kertasnya. Kakak kan karena dia duluan ya, gue duluan. Kakak kan ambil plastiknya sendiri kan. Aku diambilin Kak. Jadi aku keluar, aku diem dulu terus dikasih gini. Nah kalau gue soalnya udah lihat juga sih di depan yang pas sebelum kita itu tuh itu ada juga yang udah ambil plastik di situ kan. Jadi gue udah tahu juga. Kalau nanti dikasih terus Kanin langsung insecure, ini mereka begitu kayak kita apa gara-gara baju kita ya, apa gara-gara gue katanya gue gitu kan, karena enggak ya ngerasa lah gimana sih soalnya gitu kan. Mungkin ya masih ada lah stereotype kayak gitu, tapi udah nggak separah gitu banget. Tapi karena tempatnya juga Harajuku nggak sih? Harajuku. Jadi kayak ya udah itu is that tourist thing juga lah gitu maksudnya. Iya sih tadi sepanjang jalan kenangan sepanjang jalan Harajuku itu kita melihat banyak sekali orang-orang turis ya. Kalau tiris dingin soalnya. Anjir lah. Nggak, maksudnya tuh kayak ya namanya juga Harajuku kan pasti emang tempat turis gitu kan. Dan turisnya tuh pada cosplay gitu yang pakai pita-pita. Itu kayak meleleh banget loh Pak Mingsu aja. Iya emang kalau udah es krim kayak gini, gue sukanya langsung diminum di kopok. Oh, malah jadi kayak bubble tea ya. Iya. Tadi ada Sinfood. Nah, yang main Sinfood. Sinfood maksudnya kita random banget ya, Bang. Tadi ada Sinfood mahal banget, tapi aku ada Sinfood. Apaan ya? 1.000 yen tadi. Apa? Sinfood yang aku. Sinfood tang 1.200. Oh iya, gua enggak. Tapi gua juga jarang sih beli Sinfood tang. Gua lebih sering beli. Mau beli lagi enggak sih? Ya udah terserah, kalau mau beli lagi. Aku mau beli yang Rainbow 280.
apa yang lemon. Seger nggak sih? Ya udah. Yang top one, yang itu enak deh. Yang orange ya. Kayaknya orange lebih enak gak sih? Fresh lemonade juga ya. Tapi lemonade kayaknya enak deh. Seger deh. Lemonade? Enggak, bentar lagi kita banyak minum juga di. Oh iya betul. Kayak kemarin. Kita mah banyakinnya air, kocak ya. Tuh, diminum beneran sama Kak Anin nih. Enak ya, Kak? Gue kalau es krim, kalau udah keburu cair, ya udah gue cairin aja. Oh, mau minta sedotan gak sekalian? Gak usah apa-apa. Jadi biar kayak bubble tea. Santai. Biar sekalian jadi bubble tea. Nggak perlu. By the way, kita kan duduk di luar ya. Oh iya, kita duduk di luar. Untungnya udah selesai sih hujannya. Hujannya udah selesai tapi masih agak gelap. Boleh pakai gak? Ternyata masih bisa bahasa Mandarin. Bisa pakai bahasa Mandarin. Bisa ya. Kayak aku bisa melamar jadi banyak pekerjaan ini. Bisa. Staf Lapone bisa. Staf Lapone bagian Cina. Kan Weibo-nya udah mulai aktif tuh. Iya Weibo. Ya Indo dong Kak. Biar nggak bilang nggak usah diajarin Kak. Masih lucu aja lagi. Gitu, itu meme akan lucu, itu meme itu akan terus lucu sampai Jewan udah balik lagi ke Indonesia. Sampai ada itu baru. Another tour. By the way, ini kemarin aku bener-bener baru beli loh Kak. Ini harganya 200 yen. Iya bagus. Bagus 200 yen. Oh tapi lu kalau ke sekolah bajunya bebas ya? Bajunya bebas, cuma iya kan sekolah bahasa Kak, bukan sekolah umum. Tapi ya kalau kayak begini cakep juga sih. Cuma bakal diliatin siswa, apalagi sekarang summer kan. Nggak mumpung hari ini nggak summer gitu makanya pakai gini. Biasanya pakai kaos doang sama shirt gitu. Saya kadang di kelas panas banget. Summer. Gomennya mana ya? Gomennya sama. Malu sih. Itu masih lucu banget lagi ya. Astagfirullahaladzim. Terus kalau di kelas tuh anak-anaknya kan beda-beda negara kan. Terus ada satu negara tuh yang jadi kalau summer gini malah diomongin sama teman sekelas yang lain Kak. Gara-gara bau rempah-rempah. Kita ngomongin Jawa jadi rempah-rempah. Tapi enak nggak sih Kak? Aku rasanya otentik banget miso itu. Gue selama pendidikan dulu, pendidikan yang buat ke Jepang ini, jajan gue pasti mixue sama teman-teman gue. Oh iya, pas banget dong. Karena ini kan deket kan, maksudnya tinggal ngegojek aja gitu. Atau kalau misalnya emang itu, jadi kalau dulu gue berenam, itu gue 2 PP, 4 orang lagi ngekos dari dekat sana kan. Karena gue PP, gue bawa motor. Jadi kalau misalnya kita lagi istirahat kan istirahat cuma sejam ya. Kalau nggak kita ngegojek atau enggak, gue bawa motor, gue bawa temen gue ke mana gitu kan, masa beli jajan gitu. Bahkan kita cuman, karena kan itu daerahnya daerah BSD ya, agak sulit ya, mohon maaf, jajanan murah di situ kan agak sulit ya. Lagi. Terus waktu itu kita lagi puasa apa gitu deh, gue lupa deh, kayak bukan puasa deh. Pokoknya kita kayak ada kelas agak sorean gitu atau apa gitu, terus kita beli gorengan cuman itu pakai motor, nyari muter nyari takjil. Kalau aku emang deket di Malang kan, kok ngesot dikit miso ya, jalan dikit miso ya, sana dikit miso ya, buset ini pengasar kotosong. Ini di Jepang juga ada. Tapi kalau orang sana bilangnya mixu. Bener-bener mixu. Capek banget. Ada E-nya, lu kasihan sama E-nya dong. Mixu. Cuma mixu doang. E-nya mana? Mixu. E-nya dianggap dong, E-nya. Jangan gak dianggap, kasihan dia. Mari kita jadi ngomongin brand mixu kan. Ayo kata Mbak Sore, ntar kita karaoke 3 jam. Oh iya betul. Nanti kita lanjut lagi. Welcome back di kekejaman keluh kesah jam di Jepang. Tadi yang pertama kita nggak ada intronya ya? Nggak ada. Geser sini. Pas banget lagunya My Friend ya, untuk my friend yang ada di Jepang. Apa sih yang ada di Jepang? Ada di Jepang sih ya, yang ada di Indo ya. Jadi mungkin banyak yang udah kenal kita ya pastinya. Siapa kita? Kita siapa sih? Ya, kita adalah jam-jam yang terdampar di Jepang ya. Ada Kak Ani di sini, ada Dandi juga di sini. Yes, sekarang kita mau ngapain Kak? Jadi sebenarnya
sebenarnya we dropping speaker lah. anjir lah. Ini mohon maaf ya, ini tuh kita kadang-kadang suka banyak ada harsh word, ada swear word. Kadang-kadang kidding sih gitu. Kadang-kadang kita juga kidding, kadang-kadang kita juga jayus gitu. Jadi emang agak aneh lah kita nge-podcast kayak begini ya. Dan ini kita pas banget di tempat karaoke. Yes. Sebenarnya tadi juga yang pertama juga udah ada. Ini ya. Part pertamanya yaitu di depan Mixway. Siapa yang bikin podcast di depan Mixway? Di depan Mixway ya, itu kan. Terus ini yang di tempat karaoke jadi pas kawan. Kalau mau saja. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya kemarin tuh sebenarnya kayak iseng aja ya. Yes, benar sekali. Tapi kita pengen seriusin karena kapan lagi gitu kan? Yes. Kapan lagi punya kesempatan kayak gini gitu. Terus kayak ya udah kalau misalnya emang kita lagi bisa ketemuan kita mau sempetin bikin kejaman ini. Yes, kesempatan. Kalau nggak ada kan kesempitan ya. Gitu ya. Mohon maaf ya. Ini trigger warning ya, trigger warning aja. Oke, yuk semuanya, yuk. Podcast ya. Nah, kita mau bahas apa nih tema kita hari ini? Nah, sebenarnya kita kalau misalnya kayak gini tuh udah mau ditemain banget ya dalam artian tuh. Karena yang pertama aja kita tuh udah banyak asbun ya gitu. Yes, kita sekarang spontan. Jadi kita mostly emang sebenarnya gak bertema banget ya. Tapi kita juga pengen kayak cerita-cerita yang kayak apa ya namanya. Mungkin gak cuma jauhan kali ya, mungkin nantinya nextnya kita kalau misalnya kita ada info-info tentang adik-adiknya mungkin adik-adiknya atau kita nanti mau gabusan gitu kayak sahabat Nabi gitu kayak enggak ya susah ya tapi maksudnya mostly pasti kejauhan sih jadi bear with us gitu kan. Sebenarnya Juli ini tuh banyak banget ya jawaban. Iya banyak banget, kita capek kayaknya apply sana sini event ini itu gak tebus. Gak kata gue tuh kayak event maksudnya Jawan Love Seeker kemarin kan udah di Mei Juli tuh menurut gue masih agak low key, nggak terlalu wah banget karena maksudnya kayak lebih fokus ke album sih. Ya lebih fokus kayaknya buat single ini gitu. Single Hitchhiker itu gitu kan. Jadi yang lain-lainnya tuh nggak terlalu gimana banget ya. Cuman Juli ini tuh kayak Juli kemarin ini. Juli ini. Oh sekarang Juli ya masih lupa. Masih Juli ya lupa. Buset. Gue udah Agustus aja. Cepet banget mau hari kemerdekaan dia. Dari siapa merdekanya? Dari negara ini. Dari negara ini. Lanjut. Bulan Juli. Bulan Juli tuh mungkin karena summer kali ya. Jadi tuh banyak banget festival yang Jewan ikutin juga sebenarnya kayak. Iya benar. Sangat berterima kasih banget ya Jewan tuh banyak banget festivalnya gitu ya. Maksudnya festival yang di Jepangnya ya terlebih gitu. Iya, semoga dapat ya kayak yang Summer Fest ya. Aduh, Summer Fest bener-bener deh kamu tuh ya. Tapi emang beneran banyak banget tanggal 21 nanti aja mereka tuh yang Mezamashi di Fuji Terebi ya. Di Fuji Terebi. Banyak pameran nggak di mana-mana. Jocam yang di Odaiba. Sama kita mau ke Yokohama. Itu udah habis. Dan itu mostly udah banyak banget yang habis kayak wah gila sih emang. Jocam tuh seharusnya jangan dibuat limited sih. Jawa tuh jangan dibuat limited sih. Kayak susah banget kita mau jajan si merchandise itu kayak aduh ribet banget. Kalau nggak berantem sama jam yang kita aja jam di Indonesia berantem ya apalagi yang di Jepang susah. Kebalik kita yang di Jepang. Kita di Jepang aja apalagi jam di Indonesia ya. Sampai harus check out Mercari berkali-kali beli kesebelasan boneka jari. Gitu kan kayak iya ampun bener-bener deh. Yang kesel tuh kalau kita udah capek-capek ke tempat itu terus nggak ada gitu karena udah sold out. Sebenarnya kan emang jauh kan tempatnya juga. Jadi kayak misalnya di Shinjuku nih, ntar ada di Tachikawa, ntar ada di Purolen yang di sono. Aduh capek banget. Terus kalau ke Purolen tuh harus bayar 3.000 gitu nggak untuk karena kan emang ini kan karena dia kayak Dufan kan sebenarnya. Kayak kita harus masuk ke tempat wisata tempat wahananya dulu. Baru kita ke toko itu untuk beli merchandise gitu kan. Kita nggak mau ke wahana aja mau beli merchandise ya. Kalau cuma beli merchandise doang kan masa masuk doang 3.000. Biasa kan makanya kan tetap harus masuk wahana juga. Lo wahana juga nggak ada jiwa cabut. Makanya dan seneng banget sih sebenarnya kayak
Jocham tuh dimasukin ke anime, apa dibuatin anime Iya, bulan ini juga makanya besok. Jadi sekarang kita tanggal 12, jadi besok tanggal 13 tuh udah mulai airing di Mezamashi juga, dan bakal ada di YouTube-nya Mezamashi dan YouTube-nya Jocham juga sebenarnya katanya. Dan juga pastinya apa sih? Pastinya apa pasti? Ya, pastinya nanti kan ada di mereka akan bikin store lagi kan. Iya, di Odaiba aku juga menunjukkan, apalagi yang di Odaiba itu ada vibe summernya gitu. Terus telepon guys, kurang 10 menit ya. Ya udah, nggak apa-apa lah masih. Karena kita we try the speed of light kan dengan lain. Jadi seneng banget sebenarnya bulan Juli itu banyak banget eventnya gitu, dan mengikuti bulan Agustus dan seterusnya gitu. Jadi banyak banget festival yang mereka ikutin. Jadi seneng banget sih sebenarnya, kayak karena kalau festival kan banyak orang awam jadinya lebih tahu. Terus juga yang si Jocham, anime Jocham ini juga gitu. Jadi kayak benar-benar seneng sih sebenarnya sama progresnya Jewa tahun ini. Dan memang balik lagi Jocham ya. Jocham itu memang karakter yang kok kayak emang sangat apa ya, komersil banget guys. Benar. Dan pertama sangat komersil, dan kedua tuh beda dari Sanrio yang lain gitu kan. Maksudnya beneran apa ya, pemikiran dari Jewa tentang karakternya ini tuh beneran original banget. Iya, apalagi siapa sih yang kepikiran ada mic bisa hidup gitu. Ya kita pemuja mic botak biru ini ya. Mic botak ini ya. Mic botak ini, dan ini yang paling laris, paling mahal ya, paling laris. Kita tuh capek banget berdua. Capek banget ya emang sama cowok ini ya. Jadi kita berjalan ke Shinjuku habis. Ya. Berjalan ke Shibuya sisa 1, alhamdulillah. Kemarin yang Yokohama udah habis banget. Kayaknya di Yokohama tuh bener-bener, karena merchandise yang di Yokohama itu yang di Love ya, yang jadi sebenarnya ada 2 jenis merchandise ya. Jadi merchandise yang pertama yang di Festival Mezamashi, sama yang kedua itu yang ada di Love Yokohama. Dan Love-nya itu cuma khusus di Yokohama doang gitu. Gak ada di Love yang lain. Love-nya itu maksudnya LOFT gitu. Dan kita tuh mau kesana tuh tanggal 21 sebenarnya. Jadi kayak itu juga udah mulai, sebenarnya udah mulai hari-hari yang udah menuju tutupnya si apa sih, pop up store-nya itu gitu. Jadi kayak kita tuh kayak bakal telat banget sih, karena hari pertama dibuka itu udah pada ngantri, jam-jam pertama tuh udah banyak yang sold out. Dan banyak yang sold out, gak tahu sold out dalam arti tuh gak tahu sold outnya bakal ada tambahan lagi, maksudnya bakal ada produknya lagi atau stoknya lagi, atau benar-benar gak bakal dia ada jual lagi nih gitu. Atau dia udah ready stock, silakan cek meja kuning kakak. Malah udah gak ada, Mercari udah. Tuh Mercari pasti udah hitungannya udah mahal banget ya. Mercari kadang gak ngotak. Harganya jutaan, gila banget. Jadi kalau buat temen-temen Inajams yang kayak pengen cari merch seasonal Jocham yang kayak buat online store pop up store yang di Mezamashi or yang di Love Yokohama, itu siap-siap deh ngerogoh kocek yang lebih lagi gitu, karena emang rebutan itulah kalau di sini. Gitu lah pokoknya ya kak. Kita juga yang di sini yang tinggal berangkat aja pusing banget asli. Jadi ya itu sih, kalau misalnya untuk Jewan ya, kita tuh merasa kayak seneng banget sih tahun ini mereka banyak banget progresnya, dan semoga progresnya itu tuh jadi benar-benar ya, walaupun emang progresnya dalam artian emang kecil-kecil, tapi ya alon-alon kelakon cara dia wong cowok ngono ya. Itulah ya maksudnya ya. Pelan-pelan tapi kelamaan enggak lah. Kasih 5 menit. Ya udah, pokoknya nanti kalau misalnya ada tambahan lagi sih nanti kita mau jangan lupa kita nanti bakal gerebek kantor Lapone. Siap-siap sih, maksudnya kita mau ada rencana ke kantor Lapon tapi belum tahu kapan. Jadi kalau kalian ada keluh kesah yang ingin disampaikan, nanti kita bakal buka sih. Nanti kita bakal buka ya di Twitter kita, atau di Twitter aku atau Twitternya Dandi. Tulis nanti aja. Kita buka apa ya, tweets gitu, di reply aja keluh kesah kalian apa. Nanti kita bakal bacain di depan kantornya Lapon. Siap-siap. Meskipun itu pakai bahasa Indonesia, apakah kita peduli? Tidak. Karena Laponnya juga tidak peduli sama kita. Ya udah, segitu dulu aja. Yes. Bye, Inajam in Japan. See you.